Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, para santri, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair wa afiyah barakati ba'alikum. Madza darsuna al-an? As-Sirah An-Nabawiyah. Masih dengan pelajaran Sirah An-Nabawiyah, dengan kitab yang kita kaji adalah kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Kita telah membahas pada pertemuan terakhir kita, yaitu satu pembahasan yang sangat menarik tentang bagaimana cara atau jalan Britania Raya dalam memasuki atau dalam mengutus utusan secara sembunyi-sembunyi agar bisa masuk ke jantungnya Al-Azhar, ke markasnya Al-Azhar, sehingga Al-Azhar nanti di kemudian hari bisa tunduk patuh kepada kemaslahatan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Britania Raya saat itu. Tentu mereka ada jalan di situ. Jalannya bagaimana supaya bisa masuk? Jalan yang mereka ambil adalah mereka bersandar kepada titik lemah yang diderita oleh umat Islam saat itu. Umat Islam merasa saat itu terbelakang, tertinggal, merasa jauh sekali dari kata perkembangan, kemajuan. Sehingga mereka merasa lemah. Dan tentunya ada rasa malu dan seterusnya. Di saat yang bersamaan, umat Islam saat itu merasa bangga, takjub dengan apa yang dialami oleh Barat. Kemajuan-kemajuan di berbagai sisi kehidupan betul-betul terjadi pada Barat. Dari sisi ilmu modern, dari sisi kebudayaan, dan seterusnya. Teknologi seperti yang kita ketahui. Di saat umat Islam merasa lemah, merasa tertinggal, dan mereka juga satu sisi takjub kepada perkembangan kemajuan yang dialami oleh Barat, maka Britania Raya masuk kepada jantung umat Islam, mempengaruhi sebagian pemikir umat Islam yang ada di Mesir sana dengan mulai menghembuskan bisikan yang sebetulnya bisikan tersebut mengandung tipuan jajahan. Apa itu? Bahasanya, hai umat Islam, bahasa kitanya, Barat tidak pernah terlepas dari kemunduran, ketertinggalan, keterbelakangan, kecuali di hari di mana Barat menundukkan agama untuk ilmu. Jadi agama yang ikut ilmu, bukan ilmu yang ikut agama. Karena pada pertemuan lalu kita sudah membahas, di Barat sana ilmu adalah satu hal yang berbeda dengan yang namanya agama. Ilmu dengan agama dua hal yang berbeda. Nah, sedangkan menurut kita umat Islam, agama berjalan lurus-lurusnya dengan namanya ilmu. Tidak ada pertentangan antara ilmu yang hakiki dengan namanya agama. Karena ciri agama benar adalah tidak ada kontradiktif, pertentangan dengan ilmu. Tidak ada sama sekali. Tapi itulah mereka. Ya, itulah mereka. Yang kita sudah bahas juga. Maksudnya perbedaan bukan dari sisi definisi ilmu dan definisi agama. Ini jelas berbeda. Ini namanya mafhum. Kalian sudah belajar. Tapi perbedaan di lapangan. Karena di Barat sana ilmu dengan agama bertolak belakang. Di Islam ilmu dengan agama berjalan
beriringan, tidak ada pertolak belakangan, tidak ada pertentangan, tidak ada kontradiktif di dalamnya. Jelas atau tidak? Jelas. Baik. Kemudian kita juga sudah membahas pada pertemuan lalu atau sudah menyinggung pada pertemuan lalu bahasanya hati-hati di balik istilah ilmu ini ada tipuan di sini. Karena bukan ilmu hakiki yang sesungguhnya yang mereka maksud, tapi ilmu yang dimaksud adalah ilmu tertentu yang mereka labeli sebagai ilmu secara mutlak. Awas, hati-hati. Baik, kita akan lanjutkan. Beliau Syekh Al-Buti mengatakan, jika, jadi melanjutkan cerita orang barat, cerita Britania, yang tentunya Britania Raya adalah perwakilan dari barat, mewakili barat, representasi dari mereka. Jika kalian wahai umat Islam ingin juga maju seperti majunya barat, maka kalian juga harus menundukkan agama kalian untuk ilmu. Jadi agama kalau bertentangan dengan ilmu pengetahuan, buang. Ajaran-ajaran agama apapun itu yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern, buang, jauhi. Seperti apa yang dilakukan oleh barat. Kalau kalian pengen terbebas, lakukan. Sebagian daripada pemikir, daripada umat Islam terpengaruh. Baik. Jadi ingat intinya apa? Beliau Syekh Al-Buti mengatakan wala yatahaqqaqu dzalika illa bi takhallusil fiqh al-islami min sa'iril ghaibiyat allati la tufham wa la tukhda' li maqayisil ilmi al-hadits. Dan tidak mungkin kemajuan tersebut, tidak mungkin keterbelakangan, ketertinggalan akan terlepas dari umat Islam. Umat Islam nggak mungkin lepas dari keterbelakangan, ketertinggalan, dari perpecahan, kecuali kalau umat Islam mau melepaskan diri dari satu pemikiran tentang ghaibiyat, tentang perkara-perkara yang gaib yang tidak bisa difahami dan ditundukkan kepada atau tidak bisa diukur dengan timbangan ilmu pengetahuan modern menurut mereka. Jadi lihat pada akhirnya mulai ini digiring ini, digiring. Giring dari awalnya mulai kalian terbelakang. Betul tidak? Ya, ngaku. Sakit tidak rasanya terbelakang? Iya, ngaku. Kemudian kalian terpecah belah? Ya, ngaku. Tidak kompak? Ya, ngaku. Terus digiring. Kalian bangga nggak, takjub nggak dengan Barat? Oh iya, Barat Masya Allah kemajuannya luar biasa. Nah, mulai satu sisi mereka merasa terbelakang, sisi lain mereka takjub dengan Barat. Nah, mulai dari sini memasukkan bisikan-bisikan, rayuan-rayuan iblis. Tahu nggak kalian bagaimana caranya melepaskan diri dari keterbelakangan? Kalian pengen maju? Iya. Bahkan sangat merindukan kemajuan umat Islam saat itu. Kalau begitu caranya Barat dulu bisa terlepas dari keterbelakangan, meninggalkan ajaran-ajaran agama yang bertentangan dengan ilmu modern. Maka kalau kalian pengen terbebas juga sama, tinggalkan ajaran agama yang bertentangan dengan ilmu modern, kalian pasti akan maju. Maksudnya apa ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ilmu modern itu? Yang mereka maksud ini, maksudnya adalah perkara-perkara gaib yang wajib kita imani, tapi karena tidak bisa dibuktikan secara zahir, yang mereka sebut dengan ilmu modern itu, maka semuanya ditinggalkan. Jadi maksudnya apa? Yang mereka percayai adalah yang mereka lihat, yang mereka dengar. Selain itu sudah nggak usah percaya. Itu mereka. Licik lihat. Ini sebetulnya tujuan intinya, maka kami sampaikan, pernah Ustaz sampaikan, tujuan intinya, inti dari inti adalah agar umat Islam keluar dari agamanya. Sudah itu aja. Kalau sudah begitu kan enak disetir nanti ke kanan kiri, terserah mereka. Paham atau tidak? Jelas. Inilah yang dimaksud dengan sesuatu ajaran yang bertentangan dengan ilmu modern, maksudnya adalah perkara-perkara gaib yang wajib diimani. Apa sajakah itu? Kita akan lanjutkan. Kalian perhatikan betul-betul, kita akan lanjutkan. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja?
Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Baik, anak-anak kita baca teks di kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ulumikum wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi min an qala wa sar'ana ma khada'a li hadzal ahmas ulaika alladhina inbaharat absaruhum bi madahir an-nahdha al-urabiyyah al-hadithah mimman lam tatarassakh haqa'iqul imani billahi fi qulubihim wa la tajalat haqa'iqul ilmi al-hadith wa dawabituhu fi 'uqulihim fatanadaw fima bainahum ila at-taharrur min kulli 'aqidatin ghaibiyatin lam tasil ilaiha iktishafatul ilmi al-hadith wa lam tadkhul tahta sultan at-tajriba wal musyahada al-insaniyah fakana an qamu bima usmiya fima ba'du bil islah ad-dini waqtada minhum dhalika umuran 'adidatan minha tatwiru kitabati as-sirati an-nabawiyyah wa fahmiha wa i'timadu manhajin jadid fi tahliliha yattafiqu ma qasadu ilayhi min al-i'rad an kulli ma yadkhulu fi nitaq al-ghaibiyat wal khawariq allati la yaqifu al-'ilm al-hadith minha mawqifa fahmin aw qabul wa laqad kana lahum fi at-tariqati adh-dhatiyah fi kitab at-tarikh khairu malja'in yu'inuhum ala tahqiqi ma qasadu ilaih. Baik. Subhanallah. Dan dengan sangat cepat tunduk kepada bisikan, hembusan bisikan ini. Bahasanya umat Islam terbelakang, barat tidak mungkin terlepas dari keterbelakangan kecuali menundukkan agama untuk ilmu modern. Nah, ini bisikan beracun luar biasa ini. Dengan sangat cepat tunduk kepada bisikan ini siapa? Mereka yang terpesona pandangannya dengan zahir kebangkitan kemajuan Eropa yang modern. Allah. Jadi dengan sangat cepat mereka yang terpesona memang pandangannya dengan kemajuan, kebangkitan Eropa secara zahir tentunya ke arah yang lebih modern. Siapa mereka ini? Dari golongan mana? Mimman lam tatarassah haqa'iqul imani billahi fi qulub. Mereka ini yang langsung mengiyakan dan terpengaruh dengan bisikan ini adalah pertama tadi orang-orang yang terpesona dengan kemajuan barat secara zahir. Siapa mereka? Dari golongan mana? Mereka ini hakikatnya adalah orang-orang yang mana iman kepada Allah dalam hati mereka belum menjadi rusuh, belum menjadi kuat, belum mengakar, belum kuat. Jadi yang terpengaruh dengan bisikan ini sebetulnya siapa ini? Yang terpengaruh dengan bisikan ini adalah mereka yang terpesona dengan kebangkitan, perkembangan yang dialami oleh Barat, oleh Eropa sana, yang mana mereka ini juga adalah orang yang dalam hatinya belum kuat keimanan terhadap Allah. Jelas? Berarti istilah simpelnya yang terpengaruh itu dengan bisikan ini orang-orang yang lemah iman. Udah. Satu, lemah iman. Kedua, juga mereka yang tidak memahami hakikat ilmu modern. Kemudian dengan peraturan-peraturannya dalam akal mereka, itu mereka. Jadi kalau kita ditanya nanti, nah kemudian siapa yang terpengaruh dengan bisikan ini? Jawabannya 3 kriteria. Kita simpulkan 3 kriteria saja. Walaupun ini mutadakhil tentunya, mutasawik, tapi sudah 3 kriteria. Walaupun 3 kriteria ini saling menyempurnakan satu sama lain. Yang pertama siapa? Yang pertama mereka adalah orang yang terpesona pandangannya
terhadap kebangkitan, perkembangan, kemajuan yang dialami oleh Barat Eropa sana. Ini. Dan tidak mungkin ini akan orang terpesona. Ini juga termasuk golongan yang mana? Golongan orang-orang yang imannya tidak kuat, belum kuat di dalam hatinya. Siapa lagi mereka ini sebetulnya? Juga sebetulnya mereka-mereka yang menyambut bisikan ini adalah orang yang tidak memahami hakikat ilmu yang benar dan ketentuan-ketentuan kaidah-kaidah ilmu yang benar di dalam akal mereka. Berarti yang tidak terpesona tidak terpengaruh. Yang walaupun terpesona tapi dalam hatinya ada keimanan yang kuat, tidak mungkin terpengaruh. Atau dalam hatinya atau dalam akalnya betul-betul memahami hakikat ilmu juga tidak akan terpengaruh. Tapi yang memiliki 3 kriteria ini itu akan terpengaruh dengan bisikan daripada Britania yang notabene-nya statusnya adalah mewakili Barat. Jelas atau tidak? Fatanadaw fima bainahum ila at-taharruri min kulli aqidatin ghaibiyatin lam tasil ilaiha iktishafatul ilm al-hadith. Maka di antara mereka ini saling menyeru. Yang terpengaruh ini saling menyeru kemana? Agar umat Islam membebaskan diri dari akidah perkara yang gaib yang tidak bisa dibuktikan oleh apa yang disebut dengan ilmu modern. Apa sih ilmu modern itu? Ilmu modern itu maksudnya adalah ilmu yang berlandaskan kepada tajribah, percobaan, musyahadah, disaksikan langsung oleh mata manusia. Jelas atau tidak? Jadi mereka menyebut ilmu itu adalah ilmu yang kalau dalam istilah ilmu kalam, dalam istilah ilmu usul, ilmu yang disebut dengan al-hukmu al-adi. Yang sudah pernah kita bahas, hukum adat. Hukum adat. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Baik, anak-anakku semuanya, ingat, mereka-mereka yang terpengaruh dengan bisikan tadi saling menyeru satu sama lain. Saling menyeru satu sama lain, menyeru umat Islam untuk apa? Melepaskan diri dari akidah, perkara-perkara yang wajib diimani yang merupakan perkara yang gaib. Gaib itu awasna beda antara adam dengan gaib. Adam artinya an-nafyul mutlak, tidak ada sama sekali. Tapi kalau gaib tidak bisa disaksikan oleh kita atau tidak bisa diraba oleh panca indera, itu namanya gaib. Itu namanya gaib. Baik, Ustaz mau tanya. Guru kita Buya Yahya itu gaib anna atau ma'dum? Gaib atau adam? Gaib. Guru kita itu bagi kita gaib. Kenapa? Karena tidak disaksikan oleh mata kita sekarang. Mana, nggak ada beliau di sini. Jelas atau tidak? Tapi apakah kita katakan tidak ada? Nggak bisa tidak ada. Kita punya bukti-bukti beliau ada. Jelas atau tidak? Jadi perkara gaib bukan berarti tidak ada. Nah, intinya orang barat ini sudahlah. Kalau ada satu perkara yang tidak bisa diteliti, dilakukan penelitian, kok tidak ketemu, tidak bisa disaksikan oleh mata telanjang, tidak juga oleh penelitian yang mereka lakukan di tempat-tempat penelitian, sudah, kalau udah seperti itu sudah dibuang. Jadi mereka hanya bersandar kepada apa yang disebut dengan hukum
adi, hukum al-hukmu al-adi, hukum adat. Awas, bukan adat dalam arti adat seseorang atau adat kelompok tertentu atau negara tertentu atau suku tertentu. Adat ini maksudnya adalah hukum alam semesta. Jadi mereka intinya sudah begitu saja. Ilmu itu bagi mereka adalah sesuatu yang bisa diketahui dengan diadakan penelitian paling tidak atau disaksikan langsung. Ini persis konsep ini seperti konsepnya Yahudi dulu yang meminta Nabiullah Musa agar mereka bisa melihat Allah secara langsung. Lihat, awas, hati-hati ini. Dan Ustaz sudah jelaskan beda antara gaib dengan tidak ada. Jelas atau tidak? Kalau tidak ada. Mau menyebut apapun tidak ada, mau dikaitkan dengan apapun tetap tidak ada. Kalau gaib itu hanya luput dari panca indera yang 5. Itu namanya gaib. Ya, jelas atau tidak? Jelas. Awas. Jadi mereka menyeru umat Islam untuk membuang yang gaib. Di belakang ini lihat. Pada akhirnya nanti kita akan tahu. Ini cara halus untuk mengatakan kepada umat Islam, keluarlah kamu dari agamamu. Itu aja sebetulnya. Ini cara halus, digiring umat Islam untuk pada akhirnya mengatakan secara lembut dan halus, penuh dengan trik dan jebakan, keluarlah kamu dari agamamu. Ini sebetulnya yang ingin mereka lakukan. Allah. Baik. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka menegakkan atau membuat aktivitas yang disebut dengan al-islah ad-dini. Al-islah ad-dini itu, islah itu memperbaiki ad-dini yang sifatnya keagamaan, memperbaiki agama. Jadi seakan-akan agama ini memang musuh benar dengan ilmu pengetahuan. Padahal ingat, di dalam Islam tidak ada pertentangan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Itu di ente, wahai orang-orang barat. Kenapa kok mereka sampai berbeda seperti itu? Sampai mengatakan ilmu dengan agama berbeda. Karena memang agama yang mereka pegang itu sudah penuh dengan kepalsuan. Injil sudah ditahrif. Sehingga tidak original, tidak asli lagi. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabiullah Isa dulu. Itu sudah penuh kepalsuan di dalamnya. Banyak tangan-tangan yang bermain di dalamnya. Apalagi naskah asli Injil tidak ada sekarang. Itu unik. Sehingga banyak sekali perkara-perkara contoh yang di Injil tersebut, yang disebutkan di Injil bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Itu benar, itu yang terjadi. Jadi pertentangan antara agama dengan ilmu pengetahuan itu terjadi agama mereka, bukan agama kita. Mereka mengatakan Trinitas, Tuhan ada 3. Ya, kalian dengar. Walaupun tentunya tidak semua dari kalangan mereka sepakat tentang hal ini. Tapi sebagian di antara mereka. Dan ini tidak ada ajaran Kristen yang sebenarnya. Tentang bumi, bulat dan seterusnya. Tentang penciptaan matahari dan penciptaan alam semesta. Semua bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Mereka juga menantang siapapun dari pengikut Al-Masih yang setia minum racun gak bakal bahaya. Minum racun meninggal. Ini bertentangan dengan ilmu-ilmu modern. Sehingga memang betul di barat sana, khususnya Nasraniyah, ada pertentangan antara ilmu pengetahuan yang baru modern dengan agama yang mereka anut. Itu mereka saja, sudah ente saja. Kita gak ada di Islam pertentangan itu, kan selesai. Di Islam tidak ada pertentangan di lapangan antara ilmu dengan agama. Karena ciri agama yang benar akan sesuai dengan ilmu. Bahkan agama kita menyuruh dan mewajibkan kita untuk ikut apa yang disebut dengan ilmu. Jelas atau paham tidak? Baik. Kemudian mereka melakukan satu pergerakan, aktivitas yang namanya islah, al-islah ad-dini. Islah itu memperbaiki dini agama. Yang sifatnya agama. Allah. Memperbaiki. Seakan-akan memang betul ada pertentangan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Dan di antara islah dini ini yang mereka lakukan itu mengharuskan atau konsekuensinya mengharuskan beberapa perkara. Di antaranya
harus ada perubahan dalam hal pencatatan sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW dan dalam hal memahami sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini mulai masuk. Kemudian dalam hal pencatatan sejarah bagi mereka harus bersandarkan kepada manhaj yang baru dalam memahaminya. Jadi cara nyatetnya sudah harus berbeda, harus dirubah. Cara memahami juga harus berubah. Kenapa? Karena mereka menolak semua yang gaib-gaib itu ditolak semuanya. Padahal jangan aneh-aneh. Dia definisikan diri dia sendiri nggak bakal bisa. Sehingga ada sebagian ulama, tentunya bukan, ada sebagian ilmuwan bahasanya begitu, mengatakan al-insan makhluk metafisik. Manusia itu makhluk metafisik. Kita ini kadang bingung dengan diri kita sendiri. Kadang kita mencintai sesuatu, kadang kita membencinya. Kadang kita A, kadang kita B, dan seterusnya. Kita sendiri saja dibuat bingung dengan diri kita sendiri yang ada dalam diri kita. Jelas atau tidak? Itu sudah metafisik. Mana akal? Kalian berakal atau tidak? Tunjukkan mana akal. Berarti gaib akal. Kalian punya ruh atau tidak? Punya. Tunjukkan mana ruh. Repot. Kalau ada sebuah harus diingkari akan repot. Baik. Intinya ini yang mereka lakukan adalah mereka bergerak atau melakukan pergerakan dengan apa yang disebut al-islah ad-dini. Di antaranya keharusan yang diharuskan dari pergerakan ini harus merubah metode pencatatan sejarah dan cara memahaminya yang sekira-kiranya menjauhkan umat Islam dari perkara-perkara yang gaib. Wallahu a'lam. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Cukupkan insyaallah pada pertemuan ini pelajaran kita cukupkan. Semoga Allah berkati yang manfaat untuk kita semuanya, berkah dunia, berkah dalam kehidupan kita semuanya, berkah di akhirat nanti, dan semoga kita semuanya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.